Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini Dini and Juju and Dini. Aku kalau pulang kampung ketemu sama temen lama itu pernah ditanyain apa gitu, Din. Gimana? Ditanyainnya apa? Ditanyain gini, suamimu masih yang dulu itu gitu. Emangnya mau ganti berapa kali gitu. Soalnya kalau aku balik nanya ke dia, suamimu masih jualan bakso gitu. Terus dia tuh bingung mikir lagi, itu suami yang lama gitu. Berarti dia nikahnya berapa kali? Dia bisa 2 kali, ada yang 3 kali. Aku bahkan punya temen yang nikah udah 5 kali, Din. Wah, aku kalah telak dong. Jangan sampai 5 menik 1. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah. Cuma nikah 1 kali aja. Ya, dalam beberapa kasus memang ada yang nggak bisa nikah 1 kali, ada beberapa kasus ya. Tapi ini kita mau ngomongin kasus yang umum gitu ya. Kawin cerai itu kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang itu bisa segampang itu gitu ya, Mbak Ju? Menikah, kemudian cerai, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi sampai bolak-balik pengadilan agama ya. Iya, itu juga KUA pengadilan agama. Iya, itu kok nggak habis pikir gitu lah, aku kok bisa gitu. Tapi ternyata ya Mbak Ju, itu bisa kalau aku mikirnya gini dari kacamata yang lebih luas lagi, itu tuh banyak faktor dan banyak sebab. Siapa dulu yang kawin cerai, terus dia misalnya tingkat pendidikannya gimana kayak gitu. Terus dari keluarga yang seperti apa, dari daerah atau wilayah yang seperti apa. Benar asalnya dari mana. Cuma gitu sebenarnya kan. merata sih Din untuk kawin cerai itu. Maksudnya kalau kita bilang orang-orang pendidikannya rendah itu kawin cerai, enggak juga. Yang pendidikannya tinggi banyak juga yang kawin cerai gitu. Iya. Terus orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah banyak yang kawin cerai, enggak juga. Yang menengah ke atas pun juga banyak yang kawin cerai. Atau daerah-daerah tertentu yang terlalu maksudnya identik dengan kawin cerai. Betul. Ada juga daerah yang sepertinya nggak ada yang kawin cerai, tapi ternyata ketika kita masuk ke dalamnya itu ternyata banyak juga kayak gitu. Iya, ya itu tadi. Jadi banyak faktor gitu kan, Maju. Tergantung kita lihat dari kacamata mana dulu gitu. Aku punya temen yang udah nikah 5 kali. Gitu. Iya, udah suami yang keberapa? Hah? Emang berapa kali? Saya ada teman yang bener-bener yang teman ngegeng dulu waktu kecil ya. Dia tuh cantik kayak Agnes Monica. Cinta ini gitu. Kadang-kadang tak ada. Itu gitu. Iya. Kayak narik beca. Iya bener dong. Saya narik beca tuh gini Maju. Ntar kalau gini, oke. Terus. Kalau gini main tampah apa? itu loh, ayak apa gitu. Iya, Mbak Uti dulu kalau main gini. Terus. Misahin gabah sama beras ya. Oh iya. Yalah, dibahasnya nggak kelar-kelar. Ini teman saya tuh cantik banget, Tin. Waktu gadis gitu, iya kamu harus ya terima kasih gitu loh. Enggak, aku nggak ngefans sama Agnes Mo. Waktu gadis tuh dia tuh jadi rebutan gitu loh ya di atas standar. Kalau kita ini kan yang muka standar saya ya, bukan kamu ya. Aku Maju, aku juga standar banget. Aku SNI 7. Iya. Mending 7, aku 5,5. Terus ya itu 5 kali menikah. Karena ada beberapa daerah yang punya prinsip bahwa menikah itu nggak wajib mati tapi wajib ganti gitu. Ada yang punya prinsip kayak gitu. Ya kalau memang udah nggak cocok, kalau memang terjadi hal-hal yang buruk dalam pernikahan itu, ya udah sih cerai aja gitu. Ada yang kayak gitu. Iya, segampang itu ya. Kalau aku mikirnya gitu. Padahal ya mungkin buat dia nggak gampang gitu. Terus yang cantik-cantik itu kenapa mereka ya kawin cerai? Ya nggak tahu ya. Pokoknya yang jelas, yang standar-standar yang SNI, muka SNI gini ya enggak yang berkali-kali juga gitu. Oke. Nah, tadi kan aku udah bilang siapanya gitu kan, Mbak Ju. Nah, siapanya tadi udah teman Mbak Ju. Nah, sekarang kita bahas contoh apa ya? Public figure. Nah, public figure gitu. Jadi ada beberapa kan teman-teman yang kita tahu public figure yang dia tuh kawin cerai gitu ya Mbak Jo. Ya banyak. Banyak. Kalau di Indonesia tuh
di kita itu tuh yang aku tahu ya Mbak Ju, itu tuh mantan istrinya Deddy Corbuzier. Siapa Mbak Ju? Kalina Oktarani. Kalina Oktarani. Nah itu. Udah nikah 4 kali dia. Aku tahu yang terakhir sama Vicky. Vicky Prasetyo cerai juga kan. Itu juga. Dan itu nggak lama nikahnya. Tapi itu aku lebih ke kasihan sih sebenarnya Mbak Ju. Kalau misalnya lihat Kalinanya gitu, pasti ada sesuatunya. Nah kalau Mbak Ju siapa contoh lainnya? Ada Rina Nose itu juga berapa 3 kali menikah. Saya pernah nonton wawancaranya dia itu, dia bilang kalau dulu di suami pertama, suami kedua dia tuh kalau ketika melihat kesalahan suaminya, kesalahan kecil gitu dia langsung nggak bisa dilanjutin nih, ya udah berhenti sampai di sini aja kayak gitu. Jadinya ya satu kesalahan kecil bisa membuat orang dengan mudahnya bercerai gitu. Dan untuk yang suami yang ketiga, dia bilang kalau dia sudah mulai toleransi ya untuk kesalahan-kesalahan itu ya udah slow diterima, kayak dibicarakan baik-baik dulu. Siapa tahu ada yang berubah, siapa tahu lebih baik lagi kayak gitu. Oh gitu ceritanya. Padahal yang namanya nikah ya, kalau mau ngikutin nggak cocok, iya nggak akan cocok. Bener. Namanya juga orang yang berbeda kan. Betul, jadi satu gitu kan. Nah kalau yang Kalina tadi tuh aku nggak ngerti kenapanya ya Mbak Ju. Soalnya aku pribadi gitu melihat fenomena ini sebenarnya itu terlalu riskan gitu, terlalu pribadi gitu kan. Terus kalau misalnya ada infotainment yang kayak gitu-gitu tuh, yang kawin cerai gitu tuh aku suka ngeliat. Terus yang kemarin viral juga yang Amber sama Johnny Depp. Aku ingetnya Caribbean mulu. Pirates of the Caribbean. Iya, Pirates of the Caribbean gitu. Johnny Depp sama Amber itu tuh aku juga nggak ngikutin karena apa ya? Menurutku kenapa jadi kita gitu ya. Kenapa jadi entertainment gitu, kenapa jadi infotainment gitu loh, padahal itu urusan orang kalau aku gitu. Nah jadinya aku nggak tahu gitu penyebab kenapa si Kalina ini kawin cerai gitu. Cuman aku lebih ke kacamata luas yang agak payungnya agak tinggi gitu, pasti ada sesuatu gitu loh. Iya pastinya. Kalina ini yang dia itu kayak belum selesai sama dirinya sendiri lah, pokoknya ada hubungannya dengan mental health gitu. Ada hubungannya dengan masa lalunya juga mungkin. Betul, ada hubungannya dengan masa lalunya juga gitu-gitu. Aku lebih ke situ. Ya memang kita nggak boleh ngejudge sih ya. Gitu. Mereka yang kawin cerai ya mungkin itu udah pilihan. Betul. Mereka tuh udah struggle luar biasa. Nggak mungkin orang bercerai kalau nggak ada sebabnya. Kalau nggak konfliknya udah parah banget ya. Iya, meskipun juga ya gitulah, pokoknya intinya itu personal banget. Cuman kita tuh ngomongin ini tuh lebih ke banyak sisi-sisi lain yang bisa kita bahas dan itu jadi Baju? Ya kayak tadi gitu kan, jadi anekdot gitu ya Baju. Yang ini jadi kita bahasnya ke sini gitu. Jadi kita bisa kemana-mana gitu teman-teman. Mungkin juga gini ya, temanku yang cantik itu bisa kawin sampai 5 kali tuh ya mikirnya, ya elah kalau gue cerai sama dia juga bakalan yang ngantri banyak gitu. Nah kalau yang standar Indonesia, SNI gitu, habis cerai siapa yang mau sama gue gitu. Ya kan? Iya benar. Terus kalau misalnya ntar udah selesai gitu ya, emang yakin ada yang mau sama gue gitu? Emang yakin? Aku jadi ingat temanku di Facebook, Din, ada nih, dia kan lucu banget ya, dia bilang nih, kamu punya suami atau punya istri, disyukuri, masih untung ada yang mau sama kamu, masih untung ada yang mau bertahan sama kamu gitu. Iya juga ya. Iya bener. Masih untung ada yang mau gitu. Coba kalau misalnya istrimu itu nggak mau dilamar gitu, wah. Dulu aku pernah penelitian juga yang kawin cerai itu. Gimana itu tuh? karena diminta sama profesor saya, kamu bahas ini ya, kamu meneliti ini ya gitu tentang kawin cerai. Karena itu menarik gitu dari segi humanity ya. Karena ini dosen antropologi, dia seorang antropolog, meminta saya untuk meneliti perceraian, kasus-kasus kawin cerai di Indonesia di daerah tertentu. Itu kita bisa lihat ya Din ya, bahwa ada banyak faktor kenapa orang memilih untuk bercerai. Jadi ini kita ngomongin rada serius ya teman-teman. Iya, rada serius ya. Penelitian.
penelitian baju gimana tuh tadi Mbak? Ada beberapa penyebab kenapa orang memilih untuk bercerai. Iya, kalau bercerai ya, kalau kawin cerai kan beda lagi. Kawin cerai kawin dan bolak-balik antara KUA dan pengadilan agama. Benar. Tapi ini penelitian baju kawin cerai kan? Iya, bukan yang cerai aja kan? Iya, kawin lagi. Iya, jadi apa namanya subjek penelitian jelas nih gitu. Orang yang melakukan menikah dan cerainya itu beberapa kali gitu. Terus kalau untuk cerainya itu penyebabnya nomor 1, saya sampai mewawancara orang pengadilan agama ya. Nomor 1 karena ekonomi. Oh, oke. Terutama atau eksekutif? Aku milih eksekutif dong. Oh iya dong, lebih nyaman. Jangan terlalu prihatin hidup ini ya. terus. Okay. Jadi tuh karena ekonomi. Biasanya karena si istri itu bekerja di luar negeri, umumnya dari daerah yang banyak TKW-nya gitu loh, Din. Iya, dia kerja di luar negeri. Oh, itu pejuang devisa negara. Pejuang devisa negara, mereka kerja jadi jadi pembantu di sana. Kemudian uangnya dikirimkan ke Indonesia, dipakai oleh suaminya untuk nikah lagi. Oh my God. Nah, itu kayak yang secara umum ya Mbak Ju. Umumnya seperti itu. Jadi pulang-pulang yang Mbak Ju teliti terus. Pulang-pulang ya cerai lah kalau kayak gitu caranya, ya kan? Udah capek-capek kerja di luar, duitnya dimakan suami, suaminya nikah lagi. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Atau kadang bercerai tetap karena faktor ekonomi, misalnya karena suaminya nggak memenuhi nafkah lahir gitu kan. Kan uangnya kurang, akhirnya berantem, cekcok terus, lilit utang dan sebagainya. Akhirnya cerai. Jadi memang nomor 1 menikah itu pondasi ekonominya harus mapan dulu, harus kuat dulu gitu. Settle gitu. Yang ekonominya udah kuat aja itu tuh bisa juga memicu banyak gitu. Terus untuk pengadilan agama yang nomor 2 itu karena faktor orang ketiga. Terus. Ya itu yang faktor orang ketiga itu biasanya karena nggak bisa memaafkan salah satunya, nggak legowo. Mungkin ya kayak kasusnya dulu Cut Tari sama Ariel ya. Maaf ya. Cut Tari kan tetap sama suaminya waktu itu, tetap meskipun pada akhirnya cerai juga. Meskipun kita nggak tahu ya cerainya tuh gara-gara apa, gitu. Belum tentu gara-gara itu juga. Iya, belum tentu gara-gara itu juga, tapi tetap ada noda di pernikahan mereka gitu. Betul. Dan yang namanya perselingkuhan kan juga noda dalam pernikahan mereka gitu. Kalau baju bisa dikasih. Kasih rinso. Iya. Baik clean. Tapi kalau misalnya udah di pernikahan tuh carry komitmen lagi tuh. Iya. Kayak kertas yang diremas, dibalikin lagi sampai rapi kayak semula nggak bisa. Nggak bisa gitu. Meskipun disetrika itu masih ada garis-garisnya. Sama kayak gelas retak gitu. Udah pecah maksudnya. Kalau retak doang mah ya retak gitu. Tapi sama jadi nggak bisa kayak utuh gelas seperti ini gitu. Ada garisnya, tandanya bekasnya. Iya. Terus kalau penyebab nomor 3 nomor 3 itu ya ada KDRT, ada ketidakcocokan, bisa jadi ikut campur keluarga gitu. Betul. Yang naik KDRT itu kan nggak cuma KDRT physically ya Mbak Ju, tapi mentally juga. Verbal. Gitu. Ya, mentally-nya dari verbal gitu. Jadi KDRT-nya tuh bukan yang dia nampar atau nendang atau cekek misalnya atau misalnya kayak gitu-gitu, bukan kayak gitu aja, tetapi juga ya misalnya dimarah-marahin, diteriak-teriakin gitu ya Mbak Jo. Disebutin nama-nama binatang. Iya, disebutin nama-nama binatang, dikata-katain. Itu sakit juga. Jadi sakit itu bukan cuma fisik aja ya. Ya dua-duanya sama-sama sakit. Sama-sama sakit, betul. Dipukul itu fisiknya sakit dan hatinya sakit juga. Benar. Sama kan? Iya. Dan kalau dipukul, misalnya bekasnya bisa dihilangin ya Mbak Ju. Nah, sakit yang di hatinya itu loh, maksudnya mentalnya yang kena gitu ketika dipukul, itu tuh yang susah gitu loh disembuhinnya gitu. Karena betadine misalnya, kalau misalnya berdarah di betadine gitu ini. Nah, ini betadine apa? Kalau di hati, di kepala itu betadine apa? Nggak ada gitu. Ya, kayak gitu. Kadang kalau udah masih pacaran udah mulai main tangan, berarti wah
siap-siap tuh nikah juga kemungkinan besar. Besar. Jadi kalau misalnya teman-teman masih pacaran tuh sudah kayak gitu, ya bisa dipikirin lagi gitu untuk meneruskan atau udahan gitu ya Maju. Namanya kan juga kawin cerai ya, cerai ya kawin lagi. Kenapa Habis ya? gitu cerai lagi, itu kawin lagi gitu. Kenapa ya ada orang yang gampang banget gitu terus nikah lagi gitu, kawin lagi. Itu aja juga nggak tahu gitu. Kenapa gitu, kok semudah itu gitu loh. Karena ada orang-orang yang nggak bisa sendirian lama-lama. Nggak bisa kepengen I just wanna be with me, myself, and I. Itu tuh nggak kayak gitu. Maunya there's someone special who always benar. Kayak gitu. Iya tahu. Tapi itu mungkin bisa nggak tahu sih, ini apple to apple atau nanas to nanas ya. jadi tuh ada dulu temen kan yang Maju, yang dia itu misalnya udah baru putus sama pacarnya ini gitu ya. Terus habis itu seminggu lagi dia lah baru lagi gitu. Segampang itu ya. Kamu kayak gitu, Din? Enggak Maju. Aku tuh yang lama-lama dulu tuh gitu. Oh, pacaran lama? Enggak pacaran juga 10 tahun. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya ya enggak yang sebentar teman-teman aku gitu loh, beberapa dari mereka gitu. Aku juga heran kadang-kadang kok bisa gitu loh secepat itu. Kalau aku bervariasi sih, pernah pacaran lama, pernah pacaran sebentar. Variatif kalau Mbak Jeje mah. Iya, itu ada orang-orang yang nggak bisa hanya coba sih sendirian dulu, sendiri lebih enak kadang. Nggak bisa, ada yang baru, ada yang kelihatannya menjanjikan nih masa depannya, langsung dia mau. Mungkin ada yang Mbak memang beberapa tipe orang yang memiliki apa ya? Pandangan atau mereka ininya taunya atau emang kepribadiannya kayak gitu gitu, nggak bisa aja sendiri ya. Contohnya bang beneran ada kayak teman-teman aku yang tadi gitu kan, meskipun dia nggak yang dalam pernikahan gitu, pada saat itu masih pacaran gitu. Aku salut sih sama teman-teman yang punya prinsip gini, kita gonta-ganti pacar ya nggak apa-apa gitu selama masih pacaran. Nanti kalau udah nikah ya udah selesai, journey-nya tuh selesai sampai dengan menikah aja. Tapi yang bahaya itu yang belum finish dengan masa lalunya, kemudian nikah dan dia masih dengan yang yang bercabang-cabang akhirnya gitu. Itu tuh ya itu aku marah-marah kalau itu. Ya emang sih banyak yang Baju faktornya kalau misalnya kita udah ngomong ke sini, karena kan udah iya karena selain emang umur kita udah segini gitu kan, terus udah tahu juga gitu, juga bahasan ini tuh emang bahasan yang bisa kemana-mana juga. Jadinya silakan teman-teman menginterpretasikannya kayak gimana gitu. Kita nggak ngejudge juga orang-orang yang suka kawin cerai. Kita nggak tahu struggle-nya mereka. Udah disclaimer juga di awal gitu. Kalau ya bahasan ini tuh ya cuman untuk ya kita bahas gitu, ada ada anekdotnya, ada yang seriusnya, ada penelitian juga tadi kayak gitu yang berdasarkan data gitu. Karena ngomongin balik ke penelitian Baju, ada teman aku juga antropolog, dia antropolog gitu, anak antropologi, dan aku senangnya itu dia bijak gitu loh Mbak Jo. Karena kan antropologi itu kan bahas tentang manusia ya, ilmu tentang manusia, humanity gitu. Fakultasnya aja Faculty of Humanity. Iya gitu, Faculty of Humanity gitu. Nah waktu kita bahas tentang kawin cerai itu, daerah asal bapaknya itu juga kayak gitu Mbak Jo. Nah dia menyikapi atau memberi pandangan tentang itu tuh dari kacamata antropolognya gitu loh Mbak Jo. Jadi jadi dia kayak deep thinkingnya itu tuh kayak nenek moyang zaman dulu gitu loh Mbak Jo. Maksudnya? Jadi ternyata di daerah itu kenapa bisa terbentuk kebiasaan kawin cerai gitu di orang-orang dulunya gitu loh Mbak Jo. Itu tuh pada udah gitu juga. Gitu loh. Jadi tuh kayak dulu itu memang kalau aku nggak salah nih ya, itu kan kita zaman Belanda ya. Perempuan-perempuan itu kan
lebih, kan emang dari dulu bahkan ya Baju, bahkan sampai sekarang jumlah perempuan tuh lebih banyak daripada daripada cowok kan. Nah, cowok-cowok yang agak ningrat gitu ya Baju, itu tuh hanya beberapa saja ketika zaman Belanda gitu. Dan kalau misalnya si cewek-cewek ini yang nggak sekolah ini kan banyak ya, kita yang dulu nggak sekolah itu nikah dengan cowok-cowok yang agak ningrat ini, itu agak akan apa ya, nasibnya itu akan lebih baik gitu daripada dia ikut penjajah, daripada dia jadi nah kayak gitu loh Maju, daripada dia jadi bulan-bulanan Jepang misal atau bulan-bulanan Belanda gitu. Mending aku nikah gitu sama loh. priayi. Padahal prianya itu udah punya istri gitu, jadi selir aja nggak apa-apa. Nah kayak gitu loh ternyata gitu zaman dulunya kayak gitu. Jadi asiknya itu kalau misalnya ngomong tentang apa ya, ini di kacamata dia itu tuh bisa kemana-mana ke situ gitu. Dan aku amazed banget sama dia gitu. Jadi ketika kita melihat kasus perceraian atau perkawinan, kawin dan cerai itu bukan cuma dari segi kita memandang dari depan doang, tapi dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah itu harus dilihat juga. Kenapa bisa seperti itu? Jadi intinya sih kita harus bijak ya melihat orang dengan kondisi tertentu gitu kan, yang nggak sama dengan kita. Siapa tahu mereka sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Iya benar-benar. Dan ternyata tadi aku juga baru tahu kan tuh ilmu juga ya Mbak dari teman aku, kalau ternyata di tempat yang banyak kawin cerai zaman dahulunya pas kita masih dijajah sama Belanda sama Jepang itu tuh kayak gitu loh. Karena emang benar sih di keadaan yang kayak dulu ya Mbak Ju, perempuan tuh nggak punya pilihan kan, ya nggak sih Mbak Ju? Daripada jadi bulan-bulan cuman kan serem banget ya Mbak Ju. Kan masa depannya jadi nggak ini, mending ya kayak gitulah. Oke. Mungkin suatu hari nanti kita bisa bahas tentang ya hal-hal yang bersifat domestik seperti ini. Thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.